Makanlah, kau bilang kau sangat lapar, kenapa tidak langsung menghabisi semuanya? Tanpa berbasa-basi lagi, Anggi langsung menyambar mie goreng buatan Aldi. Dia juga mulai mencomot sosis dan juga kentang goreng. Mulutnya penuh dengan makanan namun wajahnya terlihat sangat berseri-seri. Aldi kembali tersenyum melihat Anggi yang sangat lucu di matanya. Dia mengambil selembar tisu mengusap bibir Anggi yang berepotan saus. Makan pelan-pelan, Mbak, nggak akan ada yang merebut makanan denganmu. Anggi menggaruk sembari tersenyum. Mereka berdua tidak menyadari jika sejak tadi ada sepasang mata yang sudah memperhatikan mereka. Rehan menarik ujung-ujung bibirnya. Niat hati ingin keluar untuk menemui Sisil, Rehan malah disuguhkan dengan pemandangan yang membuat matanya sakit. Sebenarnya kedekatan Aldi dan Anggi itu adalah hal yang biasa. Namun karena Aldi pernah mengatakan kalau dia menyukai Anggi, Rehan merasa ada yang salah. Adapun yang Aldi lakukan kepada Anggi itu menjadi hal yang negatif di mata Rehan. Dengan pemandangan, Rehan kembali menuruni anak tangga. Dia sudah rapi dengan kot hitam panjang dengan sweater yang senada. Laki-laki itu terlihat seperti burung gagak yang galak. Dia berjalan semakin mendekat ke arah Anggi dan Aldi. Jangan lupa kunci pintu kamar kalau tidur. Jangan biarkan serigala masuk ke kamar. Rehan berbicara dengan ekor mata yang melirik ke arah Aldi. Om Rehan, Om mau kemana? Bukannya tadi Om udah mau tidur. Anggi turun dari kursinya lalu berjalan mendekati Rehan. Rehan menunduk. Ini bukan urusanmu, bocah tinggal. Bisik Rehan di telinga Anggi. Anggi hanya melongo. Lagi-lagi Anggi dibuat terpesona oleh suara suaminya yang terdengar sangat seksi di telinga. Rehan pergi meninggalkan Anggi yang masih mematung. Lagi-lagi matanya melirik ke arah Aldi yang kini sedang menatapnya dengan tatapan tidak suka. Dia tersenyum meremehkan. Sejurus kemudian dia sudah menghilang. Suara mobil yang terdengar sangat kencang namun lama-lama suara mobil itu menghilang. Mbak, makan lagi. Nanti kalau sudah dingin tidak enak loh. Aldi berusaha untuk mengembalikan kesadaran Anggi. Sementara di dalam mobil, Rehan sedang sibuk berteleponan dengan seseorang. Iya sayang, aku akan ke sana sekarang. Tunggu dan jangan kemanapun. Di sebuah ruang KTP di klub malam tersebar di kota itu, seorang perempuan cantik sedang diam termenung sembari meminum minuman keras. Beberapa kali dia melirik ke arah pintu kemudian melirik ke arah jam tangannya. Dia mendesak ketika laki-laki yang sejak 1 jam tadi dia tunggu tak kunjung datang. Kau sudah menunggu lama. Sisil menoleh ke arah pintu. Dia langsung berlari menghambur ke pelukan Rehan. Laki-laki itu tersenyum. Tangannya terulur mengusap punggung wanita cantik non seksi itu dengan penuh kelembutan. Sikap yang begitu kontras dengan sikap yang selalu Rehan tunjukkan kepada Anggi. Laki-laki itu seperti memiliki dua kepribadian. Yang satu dingin dan satu bengis. Dan yang satunya kalem, juga romantis. Kenapa kau sangat lama? Aku sudah menunggumu sejak tadi. Apakah kau tidak merindukanku? Sisil mendongak menatap wajah tampan Rehan dalam suasana lampu yang temaram. Rehan ini benar-benar sangat tampan apalagi jika dalam situasi seperti sekarang ini. Wajahnya seperti sebuah kebohongan. Aku tadi ada urusan mendadak jadi baru bisa datang. Sisil mengangguk, dia melepaskan pelukannya lalu membawa Rehan untuk duduk di sofa. Rehan tersenyum selain Sisil menuangkan kontail ke sebuah gelas lalu memberikan kepada Rehan. Laki-laki itu menerimanya dengan senang hati, dengan senyum yang tak lekang dari wajah tampannya. Laki-laki ini adalah laki-laki iblis berkedok malaikat. Wajahnya benar-benar tidak menunjukkan kalau dia senang melakukan hal-hal terlarang seperti ini. Sepanjang malam mereka mabuk-mabukan bersama. Sebenarnya hanya Sisil yang mabuk. Rehan tidak bisa minum terlalu banyak karena dia harus pulang dalam keadaan sadar. Anjani akan membunuhnya hidup-hidup kalau sampai dia tahu apa yang Rehan lakukan di belakang mereka. Sayang, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Sisil duduk di pangkuan Rehan sembari mengelus manja wajah tampan laki-laki pujaan hatinya. Mereka sudah seperti hampir 5 bulan saat Sisil melamar pekerjaan untuk menjadi sekretaris Rehan. Namun pada akhirnya mereka malah semakin dekat dan Rehan menjadikannya sebagai wanitanya. Rehan tersenyum. Dia menarik pinggang ramping Sisil membuat tubuh keduanya kian beradu. Sesekali Rehan mengecup pipi dan bibir Sisil. Dan wanita ini memang sesuai dengan tipe body wanita yang Rehan suka. Sisil mulai menggeram ketika tangan Rehan semakin. Rehan juga sangat menikmati kegiatan itu. Sampai wanita itu terjungkal ke belakang. Anggi, Rehan bergumam dengan wajah yang sok
Kenapa tiba-tiba wajah boncil ingusan itu ada di hadapan? Bahkan tadi Rehan sempat membayangkan lekuk tubuh Anggi yang sempat dia lihat. Astaga, kenapa bocah tengil itu menggangguku? Rehan kembali berucap. Saat itu Cecil meringis sembari mengusap punggungnya yang sakit karena terbentur pinggiran meja. Rehan tidak langsung membantu Cecil. Sesekali lagi dia melihat dan memastikan kalau wanita yang sedang mengkilat di bawah kakinya itu bukan Anggi. Apa yang kau lakukan? Apa kau baik-baik saja? Rehan bertanya sembari membantu Sisil untuk duduk kembali ke sofa. Pinggangku sakit sayang, sepertinya dia ingin mendapatkan pijatan lembut dari tuannya. Sisil berbicara dengan nada yang sengaja dibuat mendayu-dayu untuk menggoda Rehan. Kala itu kesadarannya sudah berkurang 70%, namun karena Sisil sangat menyukai laki-laki yang ada di depannya, dia terus menggoda laki-laki itu. Sisil mengalungkan tangannya di leher Rehan. Rehan tidak menolak, namun ketika Sisil ingin menempelkan kembali bibir mereka, Rehan refleks mendorong tubuh Sisil untuk kesekian kalinya. Sisil terjungkal, kali ini lebih baik dari sebelumnya karena dia jatuh di atas sofa. Hari ini aku sedang tidak mood untuk menyentuhmu, Sisil. Sebaiknya kita pulang saja. Rehan tidak mengerti kenapa dia bisa seperti ini. Bukan rasa bersalah yang hinggap di hatinya, namun wajah Anggi yang terus muncul yang membuat dia menjadi tidak berselera untuk menyentuh wanita yang selama ini selalu memenuhi kebutuhan ranjangnya. Karena tidak ingin terlalu lama di tempat seperti itu tanpa melakukan apapun, pada akhirnya Rehan memutuskan untuk mengirim Sisil pulang ke kosnya. Rehan tidak mengantar Sisil pulang. Laki-laki brengsek itu mengirim Sisil menggunakan sebuah taksi. Rehan memang melakukan hubungan sembunyi-sembunyi dengan Sisil karena dia tidak ingin keluarganya tahu. Setelah memastikan Sisil pergi dengan aman, Rehan masuk ke dalam mobilnya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran jok. Satu tangannya terkepal di atas kening dengan mata yang terpejam. Rehan menarik napas beberapa kali lalu menghembuskannya dengan kasar. Ada apa dengan dirinya? Kenapa dia tidak bisa menyentuh wanita lain selain wajah Anggi muncul di depan wajahnya? Tidak ingin terlalu lama berpikir, Rehan menghidupkan mesin mobilnya bergegas untuk pulang. Rehan tidak memikirkan masalah ini terlalu lama, mungkin karena beberapa kejadian yang membuat dirinya berinteraksi dengan Anggi menjadikan Rehan seperti ini. Rehan yakin semuanya akan kembali normal seperti sebelumnya ketika Rehan sampai di depan rumahnya. Di sana sudah ada mobil ayah Nugroho. Berarti kedua orang tuanya sudah pulang. Rehan memarkirkan mobilnya lalu turun dan bergegas untuk masuk. Hal pertama yang dia lihat ketika dia masuk ke dalam rumah adalah keluarganya yang sedang bercanda. Di ruang tengah, Anjani, Anggi, Nugroho, dan Aldi sedang tertawa. Entah menertawakan apa. Assalamualaikum. Rehan memberi salam. Waalaikumsalam, jawab semua orang. Anggi menoleh ke arah sumber suara, suaminya sudah pulang. Dalam hati Anggi tersenyum namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi itu. Kamu dari mana? Anjani bertanya. Rehan habis bertemu teman, Bu. Rehan ke atas dulu ya. Kamu nggak mau gabung dulu sama kita apa? Enggak, Bu. Rehan capek. Anjani mengangguk. Dia kembali memutar tubuhnya untuk kembali mengobrol dengan orang-orang yang ada di ruangan itu. Anggi melirik suaminya dengan ekor mata. Sejujurnya Anggi sangat berharap kalau Rehan bisa bergabung supaya dia bisa melihat wajah tampan suaminya lebih lama. Jam di atas meja sudah menunjukkan pukul 11 malam. Semua orang memutuskan untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Begitupun dengan Anggi. Berbincang dan bercanda dengan keluarga barunya membuat Anggi merasa lebih baik. Pada awalnya Anggi takut kalau keluarga suaminya akan memperlakukannya dengan tidak baik. Namun ternyata dia salah. Keluarga Nugroho sangat menyayanginya, bahkan dia diperlakukan seperti anak sendiri oleh tuan rumah ini. Anggi menggerakkan handal pintu perlahan. Anggi takut kalau malam itu suaminya sudah tidur dan akan terganggu dengan kedatangannya. Lampu sudah dihidupkan, mungkin suaminya memang benar-benar sudah tidur. Langkah Anggi tertatih karena dia berjalan sembari berjinjit. Dia meraba-raba tembok untuk sampai di walk-in closet. Mata Anggi tidak terlalu awas ketika keadaan di sekitar gelap. Jadi meskipun orang normal masih bisa berjalan dalam ruangan yang redup, Anggi tidak bisa melakukan itu. Kenapa sangat jauh? Harusnya sudah sampai, bukan? Anggi bergumam sendiri. Dia terus melangkahkan dengan hati-hati. Duk, Anggi memekik ketika tubuhnya melayang di udara. Di sebuah ruang KTP di klub malam terbesar di kota itu. Anggi memekik ketika tubuhnya melayang di udara. Brak. Apa yang terjadi? Oke, kita lanjut di bab berikutnya. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video ini dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini.
Bye-bye.